Mas Heru udah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang hadir, yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru yang ada dan tidak ada. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di tempat insya Allah tempat kami dengan sahabat dia. Semoga segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dan bisa kita pertanggungjawabkan. Berikutnya salam tidak lupa tercurahkan kehadiran Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan yang sangat singkat ini dengan baik. Semoga segala sesuatu yang Rasulullah ajarkan bisa kita laksanakan dengan istiqomah dan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Bapak Ibu, acara pada hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dari CGP Angkatan 11 pada modul 1.4. Ada 3 acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan dari calon guru penggerak Angkatan 11 Bu Eni Widiati, dan penutup. Marilah kita membuka acara pada kali ini dengan bacaan Fatihah dengan bacaan basmalah dengan tujuan agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita mendapatkan manfaat dari acara ini. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pemaparan dari Ibu Ayu kepada Ibu Angkatan 11 Ibu Ayu di Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk menyediakan waktunya untuk kita berkumpul di sini bersama-sama belajar bersama dengan di acara penyebaran pemahaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini menjadi rangkaian tugas yang harus saya lakukan pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, kita santai saja, kita sharing saja dengan apa yang ingin saya sampaikan di sini. Apa yang ingin saya sampaikan ini merupakan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar atau jelas saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah tahu apa itu budaya positif. Budaya positif, jadi yang dimaksud budaya positif itu adalah serangkaian kegiatan, pembiasaan-pembiasaan yang terjadi, yang kita setting yang ada di sekolah supaya itu menjadi suatu kebiasaan anak pada umumnya jika nanti dia sudah berada di sekolah maupun dia berada di luar sekolah, itu budaya positif. Jadi budaya positif itu, konsep inti budaya positif itu ada beberapa macam yang nanti kita akan pelajari bersama.
Yang pertama tentang perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol guru kita sebagai pendidik, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian segitiga restitusi. Ini konsep-konsep inti yang ada pada budaya positif. Kita belajar bersama, nggih. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa sekarang negara kita sedang menerapkan kurikulum merdeka, nggih. Jadi kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum untuk memperbaiki di mana kita sudah berada di dalam masa pandemi sebelumnya, dan ternyata dari situ kita dilihat banyak sekali murid-murid kita yang mengalami yang namanya krisis-krisis perilaku, artinya perilakunya cukup minus. Jadi mungkin pemerintah ingin merencanakan perbaikan baru dengan mengadakan perubahan kurikulum. Pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya di paradigma baru ini kita ingin menanamkan poin-poin pelajar Pancasila yang kita tahu bersama. Ada berapa jumlahnya Bapak Ibu? Ada berapa Bu Devi? 6 ya. Ini poin-poin yang akan kita tanamkan pada anak di kurikulum Merdeka ini. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran, monggo Pak Nuril mungkin yang sudah Pak Nuril tahu, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang melihat kemampuan awal siswa, perbedaan antara kemampuan awal antara satu siswa dengan yang lain. Iya, betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tidak menyamaratakan peserta didik. Artinya mereka mempunyai kodrat masing-masing. Sejak mereka lahir, jadi mereka bukan selembar kertas kosong, bukan. Tapi mereka sudah membawa pembawaan mereka sendiri-sendiri. Artinya kita harus belajar sama-sama melihat apa yang ada pada diri mereka untuk kita kembangkan bersama melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus sama. Artinya misalkan dalam satu kelas ada anak yang hanya mampunya memang, kita kadang mempunyai murid yang satu kelas pintar membaca, satunya tidak. Dan kita tidak bisa menyamaratakan itu. Artinya mereka yang pintar mungkin mereka mampu dengan soal-soal yang sulit. Tetapi mereka yang tidak bisa membaca, jangankan mengerjakan soal, membaca saja sudah merupakan kerja keras bagi mereka. Jadi mereka membaca soal saja tetap harus kita hargai. Karena itu juga merupakan suatu usaha mereka. Jadi di pembelajaran dengan paradigma baru itu awalnya gini, saya sendiri sebagai guru selalu beranggapan bahwa anak kalau di atas KKM itu berarti pinter gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi mereka sesuai kompetensinya, jadi kita harus mempunyai tolak ukur sendiri untuk menilai anak tersebut. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya bagaimana? Kita sering salah paham bahwa anak-anak itu ternyata bisa kita kendalikan. Ternyata tidak. Mereka tuh sudah mempunyai kemauan sendiri. Saya bacakan di sini, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering salah paham bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol anak-anak kita. Tapi kita lupa bahwa mereka juga mempunyai hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Kita juga sering salah paham bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan tanpa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh murid itu sebenarnya. Nanti kita lebih lanjut bahas di belakang.
Selanjutnya disiplin positif. Tadi ada budaya positif. Jadi suatu kegiatan yang sudah menjadi budaya, kebiasaan yang sering anak-anak lakukan itu budaya. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk tanggung jawab diri terhadap nilai-nilai yang diyakininya, di mana cara menerapkannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward. Dulu saya sering sekali kasih reward ke anak-anak. Kalau misalkan ulangannya dapat 100, saya sering kasih hadiah. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Reward itu ternyata dapat membuat anak tersebut ketagihan. Artinya ketagihan bagaimana dia tidak akan bekerja kalau tanpa reward. Biasanya begitu. Terus reward itu ternyata mematikan kreativitas anak-anak. Harusnya bagaimana? Kalau apresiasi boleh monggo. Apresiasi boleh disampaikan melalui pujian-pujian. Biasanya kalau anak sudah datang tepat waktu, oh terima kasih kamu sudah datang tepat waktu gitu. Itu apresiasi. Tetapi kalau reward itu ternyata tidak baik untuk diterapkan. Pak Nurul sering ngasih reward? Dulu. Bu, disiplin positif adalah bentuk tanggung jawab diri terhadap nilai-nilai yang diyakininya, di mana cara penerapannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward. Kita menginginkan bahwa anak-anak itu melakukan kegiatan tanpa reward, tanpa diawasi. Pengennya kan seperti itu, meskipun tanpa ada kita sebagai pendidik, mereka tetap melakukan hal-hal yang baik. Kalau anak tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan, monggo Pak Mono, silakan. Kalau anak tersebut sudah mempunyai suatu kebiasaan dan tanpa di-reward, tanpa mendapat pujian pun dia tetap melakukan, berarti kita sudah berhasil. Tapi kalau anak itu begitu ada kita, kayak rajin, kita nggak ada, kembali lagi. Nah itu kalau akibat dari reward Bapak Ibu. Jadi kita ganti reward itu dengan apresiasi positif. Oke. Saya lanjut. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi atau pada sekolahan. Di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya sama seperti tadi, beriman bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri. Nah itu. Kemudian nilai kebajikan yang ada di Primary Years Program. Ini adalah program internasional untuk anak usia 2-12 tahun. Di situ ada rasa hormat, toleransi, integritas, mandiri, antusias, dan empati. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan muncul jika budaya positif itu kita terapkan di sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid. Murid-murid itu juga mempunyai kebutuhan. Ini pernah menjadi suatu pertanyaan saya pada waktu pendidikan guru penggerak. Ada suatu anak berperilakunya tidak sama antara di sekolah dengan di rumah. Kalau di sekolah dia termasuk anak yang jahil, suka iseng, suka jaraki temannya, nah bahkan mencederai. Kalau di rumah dia tergolong yang santun, penurut. Nah itu kira-kira kebutuhannya kita harus bisa membaca apa sih yang dibutuhkan anak itu. Kok bisa berbeda perilaku antara di rumah dengan di sekolah. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo, yang pertama apa? Yang jelas kita dan murid kebutuhannya sama sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama kita butuh bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya seperti kebutuhan primer kita ya, rumah, makan, pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Ini kebutuhan kita sebagai manusia. Murid juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang mereka bicarakan apapun itu, mereka juga butuh untuk didengarkan. Kadang ada anak-anak yang cepet ya cerita apa gitu. Kita anggapnya, oh cerita apa sih? Ternyata mereka itu juga pengen mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Jadi mereka tidak bisa mengungkapkan di rumah, mereka beraninya mengungkapkan kepada kita sebagai gurunya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah penguasaan. Penguasaan itu meliputi apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap. Alangkah sakit jika kita menjadi orang yang tak dianggap, guys. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kita, murid kita juga mempunyai kebutuhan kebebasan. Meliputi apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kalau ini kita terapkan kepada anak-anak, sebenarnya anak-anak itu banyak pilihannya. Saya pernah melakukan di 9D, anak-anak maunya belajar apa? Belajar kelompok, tapi nggak di dalam kelas, di luar. Ya monggo silahkan di luar, yang penting tugasnya selesai. Itu tidak apa-apa, diperbolehkan, asalkan mereka tetap dalam aktivitas pembelajaran. Yang penting mereka konsekuen dengan apa yang ditugaskan dan tugasnya selesai. Dimanapun tempatnya dipersilahkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak juga butuh kesenangan. Kesenangan seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi mungkin di dalam kelas kita bisa menerapkan, jadi kalau materi serius semua juga bosen, tapi kita juga perlu mendengarkan celoteh-celoteh mereka gitu. Kalau kita gali lagi ternyata anak-anak itu sebenarnya banyak ceritanya, bahkan informasi-informasi itu sebenarnya banyak dari anak-anak. Yang saya sendiri itu enggak tahu, ternyata tahunya dari anak-anak seperti itu. Ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini bagian dari prinsip budaya positif tadi. Yang pertama, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang dari luar seperti untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka merasa tidak nyaman. Jadi mereka ingin mengungkapkan karena mereka nggak nyaman. Biasanya kan nggak nyamannya karena apa? Karena hukuman, karena keadaan, kan gitu. Terus untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan karena untuk mendapatkan imbalan. Saya juga kadang seperti itu, ingin dapat imbalan, melakukan. Nah, itu motivasi berperilaku. Kalau dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang sudah mereka yakini. Ini motivasi apa yang kita sebut sebagai perilaku yang biasanya dilakukan anak-anak itu faktornya ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini jenis-jenis penyelesaian masalah yang sering kita lakukan. Nah, di sini monggo kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah tipe hukuman. Hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalkan ada anak datang terlambat. Hei, kamu terlambat. WhatsApp. Itu kan tidak terencana. Berarti itu termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, bersifat satu arah. Biasanya kita, ayo WhatsApp, kamu datang terlambat, WhatsApp. Kamu datang terlambat, murid nggak tahu, aku habis ini diapakan ya sama Bu Nano, misalkan, aku habis ini diapakan ya, gitu. Jadi itu namanya bersifat hukuman. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi itu seperti terencana, disepakati sesuai aturan. Ini biasa kita sering lakukan dulu ya Bapak Ibu. Ya, dulu sering kita lakukan. Biasanya di waktu masuk kelas pertama, yuk kita buat
peraturan ya, peraturan dulu, peraturan itu gimana. Kalau terlambat bagaimana? Nah, konsekuensinya apa? Misalkan seperti itu. Terus murid kalau di konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu saya alami sendiri di kelas 9. Saya pernah membuat kesepakatan di mana kalau saya terlambat dan murid terlambat, kita bersepakat suruh nyanyi di 9C. Itu saya lakukan. Ternyata itu membuat saya dan murid saya tidak nyaman. Suatu saat, saya ingat jadi terburu-buru masuk. Lagi murid saya terlambat 1. Ayo kita kesepakatan konsekuensinya apa? Menyanyi. Dia karena memang malu, akhirnya nyanyinya ngadep ke belakang. Ngadep ke belakang tapi dengan suara keras, nggak apa-apa. Waktu itu seperti itu. Terus sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi kita mantau terus. Oh, siapa yang terlambat? Oh gitu. Jadi kayak di Uber selalu mengingat-ingat apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu namanya konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini yang menurut kami di Pendidikan Guru Penggerak adalah langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Jadi, restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan begini Bapak Ibu, restitusi itu obrolan dengan murid agar murid itu mandiri, bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Solusinya kita serahkan sendiri kepada murid tersebut. Itu restitusi. Dari hukuman, konsekuensi, restitusi dianjurkan supaya restitusi inilah yang dijalankan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira kita sebagai guru ada di posisi kontrol yang sebelah mana kira-kira? Mama Surati, kira-kira ada yang sebelah mana? Penghukum. Bu Devi? Bu Evi teman. Bu Devi? Pembuat rasa bersalah. Bu Ratna kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Penghukum. Monggo kita lihat. Ya, ini. Contoh posisi kontrol guru. Saya ngangkat satu kasus, misalkan tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh kasusnya seperti itu. Kalau tipe penghukum, dia itu, kamu terlambat, mana atribut upacara kamu kurang? Silakan hormat ke tiang bendera. Itu tipe penghukum. Kalau tipe pembuat rasa bersalah, dia akan mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang sekiranya menyentuh pada hati anak tersebut. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak, gitu. Itu tipe pembuat rasa bersalah. Ini Bu Devi ya? Tadi tipe pembuat rasa bersalah, oh gitu. Nah, ini yang tipe sebagai teman. Kita memposisikan sebagai sahabat murid, ya, di mana mereka dapat bertutur kata apa saja kepada kita. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Lain kali jangan diulangi lagi, gitu. Gitu ya. Itu berarti tipe teman dan penghukum. Jadi satu. Okay. Selanjutnya, tipe pemantau. Kalau tipe pemantau, jika ada anak yang tidak menggunakan atribut pada waktu upacara, dia akan berkata seperti ini. Kamu sudah tahu kesepakatan yang sudah kita buat. Sekarang kamu tahu konsekuensinya. Itu pemantau. Apa konsekuensinya sudah disepakati sebelumnya? Misalkan beli baru, misalkan begitu. Sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.
Nah, kalau yang ini tipe manajer. Tipe manajer inilah yang dianjurkan untuk selalu dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Kalimatnya bagaimana? Kamu tahu kan kesalahan kamu apa? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi di sini anak itu diminta untuk berpikir, menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mencari solusi sendiri. Kira-kira nanti jawabannya anak itu bagaimana? Itu tipe manajer. Misalkan di kasus lain ada anak tidak mengerjakan tugas. Kalau tipe penghukum, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saya suruh berdiri di depan Berdiri di depan kelas. Kalau tipe teman bagaimana? Ada tipe teman? Ibu Evi? Kalau tipe teman? Ayo, gimana? Ayo mana yang susah? Ayo, mana yang susah kita kerjakan. Nah, gitu. Bisa dibedakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang dianjurkan untuk dilakukan adalah tipe manajer. Jadi anak dipersilahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan anak dipersilahkan untuk mencari solusi sendiri. Kita sebagai pendidik hanya memotivasi, mengarahkan supaya anak itu dapat mencari solusinya. Posisi kontrol apakah aku? Monggo bisa dijawab. Tolonglah jangan begitu. Kira-kira posisi jika ada kalimat seperti itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Tolonglah jangan begitu. Ini Ibu kan sudah mengajar. Teman ya. Selanjutnya. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Merasa bersalah. Oke. Karena kamu tidak mengerjakan tugas sesuai kesepakatan, kerjakan tugas kamu 2 kali lipat. Hukuman. Nggih. Hukuman. Yang ini kira-kira Bapak Ibu. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah kamu? Manajer. Kira-kira kalau kita terapkan lebih santai ke kitanya sebagai pendidik yang manajer gitu ya. Ya, tidak bikin darah tinggi. Biasanya jawabannya kamu nggak tahu, belum tahu. Apa rencananya? Belum tahu. Nah, kalau jawabannya anak seperti itu, tugas kita untuk mendorong supaya anak itu menemukan, bukan didorong gini, tapi memotivasi dengan kalimat-kalimat romantik supaya anak itu dapat menyelesaikan. Kira-kira dia punya gambaran selanjutnya saya itu harus bagaimana supaya tidak seperti itu lagi. Dan kalau kita menggunakan tipe penghukum, itu anak akan menjadi terus mungkin dia jerah pada waktu itu, tapi nantinya besok lagi dia akan terus melakukan hal yang sama. Makanya kita sering kadang melihat anak sudah dihukum, besok minggu depan ada lagi anak itu. Nah itu karena di dalam diri mereka sebenarnya semuanya memang dari dalam hati. Kalau hati mereka sudah tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Tapi karena kalau mereka melakukan karena keterpaksaan, karena takut dihukum, jadi itu nantinya akan terulang lagi dan terulang lagi. Itu penghukum seperti itu. Selanjutnya di prinsip budaya positif selanjutnya ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Saya angkatnya yang kelas saja, sekolah sama sebenarnya. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu, kira-kira mengapa? Dulu kita sering menyebutnya peraturan kelas, nih. Nah, sekarang kenapa nggak harus kita rubah menjadi keyakinan kelas? Karena Kesepakatan bersama, ya. keyakinan kelas itu dibuat harus berdasarkan kesepakatan bersama. Itu. Jadi kalau semuanya sudah sepakat, jadi mereka nantinya akan belajar untuk berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati bersama.
Itu alasannya mengapa kok bukan peraturan kelas dan harus keyakinan kelas. Selanjutnya, proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas dibuat dengan kondisi kelas, melihat kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang ketiga, semua anggota kelas harus dilibatkan. Jangan ada sampai yang tercecer, gak ikut membuat kesepakatan. Terus, menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang biar mudah diingat. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Biasanya Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan membuat keyakinan kelas, bagaimana prosesnya? Anak-anak? Ya, kita adakan kesepakatan dengan anak-anak sebaiknya bagaimana, kelas itu dijadikan bagaimana, begitu tanya sama anak-anak. Tanya ke anak-anak, terus mereka menjawab begitu, Ge? Mereka menjawab, Iya. begini Bu, begini Bu. Apakah setiap semua anak sudah mengajukan apa yang mereka inginkan? Ya, Apa? Enggak semua. Nah, itu seharusnya Bapak Ibu, semua anak itu harus mengutarakan apa yang mereka inginkan. Kadang anak ada yang merasa malu untuk mengungkapkan. Kadang anak-anak kita seperti itu, gitu. Mereka ingin sesuatu tapi malu untuk mengungkapkan. Nah, kita bisa siasati dengan cara lain. Menulis, gitu. Menulis di sticky note itu bisa menulis tanpa diberi nama. Tanpa diberi nama mereka menulis. Kadang kalau seperti itu mereka bisa menuliskan isi hatinya. Jadi menulis, misalkan mereka menuliskan ini, saya kasih contoh. Kira-kira apa kalimatnya anak-anak biasanya? Kalimatnya anak-anak biasanya kalau membuat keyakinan kelas apa biasanya? Yang sering sekali. Keluar harus izin, gitu ya. Tidak datang terlambat, gitu. Tidak tidur dalam kelas. tidak menyebut nama orang tua. Tidak menyebut nama orang tua. Semua kalau sudah mengungkapkan masing-masing keinginan Bapak Ibu, kita tampung. Si A, si B, si C sampai si Z menuliskan keinginan dalam kertas, kemudian kita tampung di depan, misalnya kita tempel di depan. Kita bacakan satu-satu lalu kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang sekiranya itu sama, nanti kita ambil kesimpulan dari itu. Dan kalau bisa, semua anggota kelas harus menyuarakan isi hatinya. Kemudian kalau sudah diringkas, kita ubah kalimat-kalimat itu Bapak Ibu. Menjadi kalimat yang lebih pendek agar mudah diingat dan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif contohnya kira-kira bagaimana? Misalkan, jangan tidur di kelas, gitu kan kalimatnya anak-anak ya. Jangan makan di kelas, jangan datang terlambat. Itu semuanya kan jangan, dan jangannya banyak ya. Kira-kira kalau dirubah menjadi kalimat positif, jangan tidur di kelas berarti Datang tepat waktu. betul. Datang tepat waktu, berarti keyakinan kelas pertama, datang tepat waktu. Membuat rasa aman, tidak menyebut orang tua kan berarti membuat gaduh kan, berarti mereka bisa dirubah dengan membuat rasa nyaman. Itu. Jadi Waktu istirahat. ya. Makan gimana Bu? Di waktu istirahat. Makan di waktu istirahat. Makan di jam istirahat. Makan di jam istirahat. Kita ubah menjadi seperti itu. Jadi tidak makan di kelas, kita ubah menjadi makan pada jam istirahat. Jadi kalimat-kalimat itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih pendek, ringkas agar mudah diingat dan bersifat positif. Selanjutnya, tadi restitusi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Tadi yang dianjurkan untuk dilakukan adalah restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Misalkan kita angkat contoh tadi anak yang tidak memakai atribut pada waktu upacara, Di
keadaan menstabilkan identitas, kita panggil anak itu dan kita bicaranya begini. Sekiranya kalau menstabilkan identitas, kita tidak terlalu menjatuhkan anak tersebut. Jadi anak tersebut tetap merasa bahwa dia adalah orang yang dihargai, dan kalau dia melakukan kesalahan, dia akan memperbaiki. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu kenapa kok tidak pakai atribut? Semua orang juga pernah salah. Bu guru dulu juga pernah begitu. Itu artinya menstabilkan identitas anak, bahwa anak itu kita tidak terlalu kamu salah, kamu melanggar aturan begitu, tidak. Tapi memposisikan dia memang dia manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Salah satunya seperti itu. Kalau yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita masuk ke akar masalahnya. Kalau sudah kita tanyakan pertama, kok bisa kamu nggak pakai atribut? Ya, memang manusia semua mempunyai kekurangan. Bu guru juga punya kekurangan. Pernah juga tidak memakai atribut. Kalau boleh Bu guru tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak pakai atribut? Itu validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa sih yang membuat kamu melanggar keyakinan kita bersama itu? Kemudian restitusi langkah yang ketiga adalah menanyakan, untuk A ya harusnya, bukan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kalau sudah tadi, bagaimana menstabilkan identitas? Kita manusia juga pernah tidak. Gimana Mama? Coba Mama. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, itu menstabilkan. Tidak pernah berbuat salah. Kenapa kamu? Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan tadi, Ma. Lari nggak bisa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau nggak dicatat kenapa Mbak? Karena sudah tua, sudah Gini, nggak apa-apa. Kalau divalidasi tindakan, ya kita langsung ke akar masalahnya. Jadi, Kenapa kok nggak dipakai? Apa belum punya? nah kita carikan masalah. Masalahnya di mana? Gitu, oke, terima kasih Ma. Itu validasi tindakan yang salah, menanyakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah seperti itu di tahap terakhir, biasanya begini di tahap terakhir. Kalau kenapa kamu nggak pakai atribut, apa nggak punya? Kalau misalkan kamu nggak pakai, terus kira-kira keyakinan sekolah apa, kesepakatan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Nanti kita tanyakan, kembalikan lagi kepada anaknya. Kalau sudah mereka menjawab, ya Bu, keyakinan sekolah memakai atribut harus berpakaian lengkap, itu yang harus dilakukan, itu yang saya langgar, begitu. Nah, terus kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana yang dilakukan, gitu. Iya Bu, besok saya mau beli. Ya, nah, Tetap di pasar. kalau misalkan anak itu sudah dilakukan segitiga restitusi, itu akan lebih baik hasilnya jika kita menggunakan tipe kontrol penghukum tadi. Kalau tipe kontrol penghukum tadi, dia akan cenderung mengulangi lagi seperti itu. Tetapi kalau segitiga restitusi, kita kembalikan kepada anaknya, biarkan mereka mencari solusi sendiri. Tetapi kita sebagai pendidik, kita arahkan sampai dia menemukan solusinya. Tujuan segitiga restitusi. Tujuannya adalah suatu dialog. Restitusi itu dialog, percakapan. Dialog untuk menjadikan pribadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan, keyakinan yang sudah dia yakini bersama. Nah, itu Bapak Ibu tentang budaya positif. Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atau mungkin ada yang mau disampaikan?
Boten? Boten nggih? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian penyebaran pemahaman saya di Kombel Sempadamas milik SMP Negeri 2 Gumumas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nuri ya. Terima kasih atas pemaparan yang sudah sangat baik dan jelas di mana ada beberapa hal yang memang harus kita bahas secara pelan-pelan karena memang ketika perubahan itu terjadi secara cepat, perubahan itu terjadi secara tidak pelan-pelan, pasti akan banyak resiko yang keluar. Jadi dengan adanya segitiga tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantauan guru manajer, itu memang harus pelan-pelan. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama memulai, saling mengingatkan agar apa yang didapatkan oleh Ibu Eli Walu Hidayati di TKP 11 bisa kita laksanakan dengan baik, dan tujuannya agar segala sesuatu yang kita inginkan di dalam visi misi kita di sekolah ini bisa segera terwujud. Baiklah, karena pemaparan sudah selesai, acara yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, berhubungan maaf, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana, mungkin